Udahnya semono aja. Itu contoh paling gampang. Jadi tolong, KIM ini tempatnya strategis sekali. Kelompok informasi yang ada di masyarakat desa, hidup di sekitar masyarakat, yang tahu gelisahnya masyarakat, yang tahu sedang ramainya isu apa di masyarakat. Nah, peran strategis ini yang kami minta untuk bisa dimaksimalkan, bisa menjadi lebih informatif, menyampaikan hal-hal yang sekiranya itu benar ataupun itu tidak benar. Terutama besok menjelang pilkada, pasti akan muncul fitnah, pasti akan muncul hoax, pasti akan muncul pembunuhan. Silakan saja, tetapi itu kita harapkan tidak mencemari ruang cyber kita, ruang komunikasi kita di dunia maya. Minimal Kimi gak melu-melu atau gak kemudian semakin menyebarkan. Pak, apakah secara pribadi dipersilahkan? Haknya panjenengan secara pribadi. Tetapi kalau kelembagaan kimia ya jangan. Oke? Saya yakin yang percaya di ruangan ini juga ada yang belum 1, 2, 3. Tidak masalah secara pribadi bos. Tetapi kimia jangan dibawa. Sama dengan pilkades. Kalau pilkades itu kimia dibawa, ya pilkades itu udah gimana? Lega dari mana? Ojo mana anggaran sekretariatmu digusur bos. Ya bos? Jangan anggaran sekretariat sampai bisa digusur gitu. Jangan bagaimana seperti itu. Tanda tangan ya wah ya. Kalau sudah terlibat politik praktis seperti itu. Itu oke, Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin sampaikan yang terakhir. KIM ini adalah anak kandung dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Artinya keluarga kandung dari Dinas Kominfo. Bukan anak tiri, tapi anak kandung. Kalau anak kandung, maka kalau ada apa-apa, ya matur bapak matur tangganya. Nah, caranya kan jangan sama pak, kan aku bisa bergaya dan dia jangan bapakku. Jangan gitu ya. Artinya kami membuka ruang, kami membuka diskusi. Silakan tag akunnya Diskominfo Kabupaten Pasuruan di semua akun, mau di TikTok, mau di IG, mau di Facebook atau mau di manapun, silakan. Yang kedua, jangan-jangan jenengan tidak tahu kantor Diskominfo. Di gedung yang baru ya kan? Nah, padahal kalau Dinas Kominfo sekarang sudah punya gedung yang insya Allah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ayo, tolong main ngopi bareng, insya Allah gratis. Lu yakin mana rasanya gue atau ngopi di tempat ukur? Ngopi di tempat lu yakin mana itu? Kopi pasta aja. Pasta. Ya, ayo tolong, silakan. Kalau ketemu saya di jalan, kalau ke kantor saya, ragu saja. Dengan keluarga besar Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan, datang saja. Insya Allah kita akan membuka ruang selebar-lebarnya. Pak, kalau ruang dinas terlalu formal Pak, tempat lain masih ada. Ada radio suara Pasuruan, ada comment center yang bisa buat nongkrong bareng. Itu insya Allah tidak ada masalah. Monggo yang belum pernah ragu saja ke Dinas Kominfo. Pak, saya dari tim A. Kalau sungkan ketemu saya, cari saja Pak Rokin, cari saja Mas Yusuf, cari saja Mbak Gita, atau Mbak Ulfa. Kalau dulu yang terkenal kan Mbak Ulfa ya, yang pernah ngurusin juga. Silakan saja. Dan satu hal lagi, kalau Diskominfo ada kegiatan di wilayah panjenengan, tolong dibantu. Siap ya? Siap. Entah itu perturan, entah itu sosialisasi, entah itu kegiatan apapun, insya Allah kami pada kesempatan pagi ini minta bantuan dan dukungan panjenengan. Kita keluarga, kita semua insya Allah dalam satu hubungan yang sama, saling bantu. Yang terakhir terkait dengan tanda tangan elektronik. Sertifikat elektronik ini bukan kewenangannya Kominfo, bukan kewenangannya Kominfo.
tetapi kewenangan dari BSRE, ya, Badan Sertifikasi Elektronik. Oke, apakah itu bisa diajukan? Sangat bisa, tetapi sangat bergantung kepada goodwill pemerintah daerah. Goodwill pemerintah daerah ini tidak hanya di Kominfo. Kalau urusan daftar email dinasnya, kemudian ngurus tanda tangannya, insya Allah bisa. Tetapi kita perlu payung hukum besarnya terkait dengan misalnya di desa, payung hukum besar terkait dengan tata naskah dinas elektronik di desa, pelaksanaan sertifikat elektronik di desa. Ini yang kemudian melibatkan dinas PMD untuk layanan sosial, dinas sosial, dan dinas kesehatan. Target kami adalah bagaimana yang mengurusi bapak kandung dari urusan desa, yakni dinas PMD, menyiapkan peranata hukumnya, peranata administratifnya, kami yang akan memberikan dukungan support teknisnya. Payung hukumnya, SOP-nya mereka yang buatkan, kemudian kami yang memberikan layanan teknisnya, aplikasinya, kemudian bagaimana pelaksanaannya, kami siap. Tapi kalau kemudian kami yang diminta untuk membuat peranata hukumnya dan lain sebagainya, terus terang saja tidak ada dalam kamus OPD kami. Kamus OPD ini seperti apa ya? Kalau KIM ada, membuat aplikasi kami ada, membangun jaringan insya Allah ada. Tapi kalau kemudian sampai kami harus megang tangan ke desa, terus terang enggak. Ini yang kemudian butuh waktu dan butuh sinergi. Insya Allah tidak terlalu lama karena ada beberapa desa ketemu kami, misalnya di Tutur kemarin ada, Wonorejo ada, Gempol ada, kemudian Pandaan kemarin juga sudah minta. Kita formulasikan tidak terlalu lama lagi secara teknis, nanti secara kebijakan kita tunggu pesan-pesan berikutnya. Ya, tidak apa-apa nanti kalau misalnya ada beberapa dua calon bupati yang kemudian menargetkan digitalisasi layanan sampai dengan desa, wah kan keren itu. Berarti kan kita, alhamdulillah, berarti kita awal-awal gitu saja. Ternyata dua-duanya menargetkan hal yang sama. Alhamdulillah, dua-duanya menang, kita dapat dua-duanya, alhamdulillah. Ya, artinya, ayo ikhtiar kita ini tujuannya kan melayani masyarakat. Kalau di OPD sudah bisa, semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama, piloting di tingkat desa juga bisa dilaksanakan. Nanti misalnya ada yang berkeinginan di kecamatan, Pak, kecamatan ini desa saya saja Pak, bilang ke saya, nanti biar kita bisa tetapkan sebagai piloting untuk belajar bersama. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, saya izin mendahului karena harus ada jadwal ke dokter, ke rumah sakit. Untuk mengaku kalau ada yang kurang berkenan, silahkan dibagi nomor telepon saya 0811 3344 143. Ulangi Pak, masih jawabnya 0811 3344 143. IG saya @rizalharis12 lagi. Twitter saya Sudah masuk di grupnya kita. lah itu masalahnya, belum diundang saya di grupnya. Ya kan saya kan menjadi halus ya. Ya, itu gitu. Sekali lagi matur nuwun atas waktunya, selamat menikmati diskusinya. Harapan kami ada rekomendasi aktif untuk kita laksanakan secara bersama-sama, secara tepat, terukur. Dan yang paling penting, jangan lupakan jati dirinya gitu. Gitu ya. Nah ini jelas Bapak Sakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dari. Terima kasih Kang Samarena. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Sofi Rohman. Bapak Sofi, disilahkan.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'i ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'a hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'i khairat al-hayat ba'da al-mamat. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan shalihan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi ta'bin wa la nasab innaka 'ala kulli syai'in. Amin. Rabbana la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا طفلا إلا ربيته وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها. اللهم يسر أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بصالحات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu hadirin berbahagia, demikian tadi acara pembukaan sosialisasi penguatan tugas dan fungsi kelompok informasi masyarakat Kabupaten Pasuruan tahun 2024. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian akan mengikuti penyampaian materi yang akan dipandu langsung oleh moderator. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan produknya Kim kabar ya? Kalau nggak salah ya. Ayo saya komitmen sehat selalu. Kami dikira selebritis. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas dan selamat melanjutkan tugas-tugas semester selanjutnya. Baik, untuk Bapak Ibu sebelum kita menyambung ke materi selanjutnya, monggo kasih break dulu ya. Minum dulu. Tapi kalau mau minum maaf dulu. Kita sambil kita nunggu Bapak moderator. Sekarang ada hal yang lain yang bersifat darurat. Ini kita bisa tekan nomor 112 tanpa dosa, bebas dosa. Pokoknya HP ini bisa on saja ketik 112. Jadi kami harapkan dengan adanya pertemuan ini, kami harapkan nanti sebagai awal dari kegiatan kita yang ke depan, sehingga nanti ada masukan saran apa yang harus kita lakukan ke depan. Kemudian untuk pertemuan tadi itu mungkin kita pilih di Kecamatan Bigen, Bukendi, Monggo Kerso, segera dirundingkan. Saya serahkan kepada Ketua Forum, diskusi di sana. Nanti kita pakai meja bundar atau meja bundar ini, nanti siapa, kemudian di belakangnya anggotanya dan sebagainya, sehingga kita nanti bisa berdiskusi, tapi dengan catatan data yang ada di data yang dari jaringan ini bisa kita terima. Mungkin dari Mas Toto Kecamatan Nguling berapa kim yang sudah dibentuk, SK-nya apa ada, sehingga kita punya berapa yang harus kita undang. Kemudian dari Rempol, dari Wonorejo atau dari siapapun yang hadir pada siang hari ini bisa memberikan informasi kepada kami. Ya, nanti sehingga nanti bisa kita pakai sebagai data awal, sehingga nanti bisa kita undang dasarnya itu. Boleh. Jadi
Itu saja yang bisa kami sampaikan. Waktu seluas-luasnya kami silakan ada komunikasi, ada diskusi yang bisa kita bangun pada siang hari ini. Kita tidak saling menggurui, tapi kita saling untuk melengkapi. Karena kita anggap pertemuan ini sebagai awal daripada kita bangun kelompok informasi masyarakat Kabupaten Pasuruan ke depannya lebih baik. Monggo kami sampaikan, nanti kita diskusi aja. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti bisa yang lain. Tapi tujuan awal kami adalah pendataan tim yang ada, baik itu yang baru dibangun, yang sudah tapi mati suri, yang sudah belum SK-nya sudah meninggal, atau anggotanya cuma ketua itu. Iya. Kami lihat dari tim Merah Putih masuk di datang ya. Pada cara Mas Supri itu hebat. Satu kecamatan diwakili oleh Mas Supri. Iya. Itu yang akan kita bangun, Mas Roci ya, dari Sukoharjo, Purwosari. Ya. Sehingga nanti gimana itu Mas Supri, sehingga apakah ini hal yang bisa kita lakukan? Oh, nanti masukan dan sebagainya. Karena apa? Ini kita bakal nanti untuk kegiatan ini kami targetkan Oktober. Mas Toto ya, gunakan Mas Toto atau kadang aku mudah nih ya. Tapi komitmen saya pribadi maju terus. Dari Mas Haji kalau maju aja Pak, gak usah mundur dalam buri itu sebagai hal yang pemicu kita. Saya melihat Mas Ketut tadi itu, wah itu tambahan kayak aku menggunakan ya. Tambahan nih ya. Ya insya Allah tahun depan saya bulan 4 pulang tugas. Karena ini memang saya sudah diskusi dengan Mas Abang, bahwa nanti ini sebagai awal jika bakal kita membangun tim yang lebih baik ke depan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kita lihat di foto-foto kenangan kelas balik, ada diskusi yang bisa kita bangun pada siang hari ini. Berapa menit Mbak Dewi? 5 menit. Ya ada, nanti bisa kita sampaikan. 5 menit tak sak mudah ya. Cepat dari Dewi ya. Ada pertanyaan, ada saran, ada hal yang lain bisa sampaikan. Tapi ini kami sampaikan komitmen dari seluruh teman-teman tim. Kita kembalikan lagi. Oke? Siap. Oke, nanti daftar bisa selesai dengan apa? Daftar akhir-akhir ini menjadi patokan saya. Kalau untuk saya akan saya undang. Nanti kalau saya nggak mengetahui ya saya telepon aja seperti Pak Kades, Mas Toto, Mas Bu, Ketut, keturunan 8, bukan Mas Dubis, Mas Koyo, sampai apa lagi KPU. Wajah-wajah baru ya ada, tapi ya wajah-wajah lama sangat melekat sekali. Karena saya tadi itu rodok gimana romantisme yang kemarin itu gak teriak. Iya, zamannya Pak Inggris ya. Ya, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Pak Haris, Ridwan Haris ini ke depan bisa kita tingkatkan. Monggo kami persilakan. Nah, usulan tak Pak? Iya Mas. Oke. Terima kasih atas waktunya. Kami dari nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif dari tim Gempar Desa Randubitu. Mungkin ini mewakili dari tim-tim yang lain ya. Nah, jadi kalau bisa biar lebih semangat itu mungkin setahun sekali itu diadakan kayak Kim Award gitu Pak. Nanti
juaranya bisa juara 1, 2, 3, dikasih kayak semacam piala bergilir atau apa gitu biar lebih semangat. Dan juga ada apa itu kriteria penilaiannya apa ditunjukkan biar nanti ada indikasi nilai apa saja yang kurang, kemudian bisa saling bersaing dalam hal kebaikan. Ya, cukup itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, matur nuwun. Yang lain. Festival Kim. Iya, mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili Jawa Tengah. Yang saya hormati Pak Ketua, mohon izin, ini adalah untuk negara kita Kim selama ini kan vakum, dan saya minta ini nanti ada tim khusus untuk melobi dari Bapak Dinas, Kepala Dinas untuk mengadakan 3 bulan ataupun 1 bulan sekali ada pertemuan biar kita nanti ada evaluasi di mana Kim nanti juga ada yang vakum, ada tidak, nanti apa kendalanya itu bisa dievaluasi dalam jangka waktu 1 bulan atau 3 bulan. Nanti kalau masalah anggaran insya Allah Ketua sendiri yang lebih paham masalah itu. Dan mungkin itu karena selama ini tidak ada pertemuan sehingga kita kayaknya kok vakum gitu Pak. Karena tidak ada pertemuan, semakin tidak ada pertemuan jadi semakin jauh. Kita nggak kenal maka kita nggak sayang. Maka dari itu lebih baik kita banyak ketemu, lebih sayang karena kita adalah bapak dan anak. Karena anak ini menuntut haknya untuk ketemu, insya Allah bapak akan mengikuti. Insya Allah mohon. Dan mungkin itu dan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umar dari Kim Sedah Arun. Kami ingin menyampaikan ini Pak, karena Kim ini adalah wujud di desa untuk menyampaikan informasi-informasi kalau yang punya media online mungkin ke media online. Maka kami ini mau minta apa ya namanya, kayak semacam pelatihan untuk jurnalistik. Jadi kalau kami ini miskin tentang apa namanya, menginformasikan dengan yang sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Karena kami ya berbeda, mungkin tidak sesuai apa namanya kaidah-kaidah jurnalistik. Mungkin itu pelatihan jurnalistik untuk Kim. Baik, terima kasih. Dari Kim Sedarum dari mana? Sedah Harum. Sedah Harum. Sedah Harum. Sedah Harum. Kuping saya kayak. Oke, dari Kim Sedah Harum. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada lagi 30. Ini udah betul. Saya telat soalnya. Oke, baik. Yang pertama, bisa. Oke, tadi dari Mas Fauzi dari Purwosari ada pertemuan 1 bulan. Insya Allah tahun 2025 ada. Nanti kita harus lagi minimal 3 bulan sekali. Kalau nggak saulan nanti mas sampai di itu. Orang bulan. Iya. Masih berjalan. Tapi insya Allah ada lah. Kemarin harapan saya itu sudah ada kegiatan antara 4 sampai 5 dalam 1 tahun. Itu sudah kami sampaikan. Kemudian nanti ada lomba. Tapi memang dari penjelasan Pak Kepala Dinas dan harapan saya ini memang ada lomba lagi. Ayo nanti dalam pertemuan yang akan datang bulan Oktober kita bahas bersama, ya, kita bahas bersama umat-umat kita untuk tahun 2025. Kita buat semacam program kerja
usulan program kerja tahun 2025. Kemudian yang dari Mas Sekda Arum tadi, pelatihan-pelatihan itu memang kita butuh. Kalau kita bicara pelatihan memang dulu zamannya Mbak Eka, insya Allah sudah ada. Tapi bagi senior-senior ini harus ketemu yang Mas Andai Gedung serba guna. Kemudian, iya, Mas, ya ini Mas siapa ini, Mas Ketut pernah ke Palembang, kami ajak. Kemudian ke Magetan, pernah juga ke mana, Nganjuk ya dulu ya. Iya. Artinya apa? Kalau dulu hal-hal semacam itu, meskipun waktu itu saya tidak secara langsung terlibat dari selaku pembina, dulu itu memang pembina materi untuk tim peningkatan itu Mbak Eka. Teman-teman nggak bisa tidur mungkin di absen. Iya. Ini apa ini kok beritanya ini? Blog harus aktif. Website dianjurkan. Bunyi-bunyi ya diteleponi. Iya, siapa yang merasakan itu bisa bercerita. Jadi bagi yang adik-adik ini atau teman-teman yang masih baru, itu mungkin sepertinya kita itu blank, nggak ada dulu. Karena ya 2 bulan pertemuannya kalau nggak pelatihan ya semacam bimbingan teknis. Mas Sugiono, Kades ini juga sering juga ada oyak-oyak, ya apa beritanya yang sebagainya Mbak Tri. Saya juga pernah ke sana ke Lempol. Artinya itu memang romantisme tahun yang lalu. Ada Mas dari Sejak Harum ada. Itu nanti kita foto di pertemuan di bikin ya, insya Allah nanti minta ruangan yang los gak yang kotak-kotak ini, tapi tetap kita santai. Wakili tapi Mas Toto is berubah lagi ini. Aku ini Pak, ya Allah, tidak ada. Enggak, benar kita nggak berubah. Kita dari kita untuk kita. Tapi kadang-kadang itu ya melas dulu diskusi kalau Mas apa ini, kalau Mas Toto, terus kalau Sopeman yang kemarin itu dari Mas Santoso, kemudian dari Mas Supreme. Iya, memang keprihatinan saya sadar itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi itu ada yang luput yang belum saya jawab nanti, atau nanti bisa ditambahkan oleh Mas Bandi, gitu ya. Jadi saya minta konsep-konsep data. Saya kembali lagi, mohon data segera dikirim ke kami. Nanti ada, saya lihatkan barcode, nanti ada nomor WA yang bisa dihubungi, sehingga nanti ada hal yang memang bisa diinformasikan ke kita. Kan ada Mas Bapak ya? Monggo. Apa nih nanti penambahan? Izin menambahkan lagi. Nah, terima kasih waktu yang diberikan. Sedikit tambahan untuk Mas Arif tadi ya, yaitu usul yang sangat bagus. Semangat, Pak. Secara garis besar kemarin itu Dinas Kominfo pernah melakukan pemberian award versi simpel dengan dikemas ketika ada kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ya. Jadi ada game yang dengan web teraktif dan lain-lain mendapat reward itu meskipun sederhana tapi memang bentuk apresiasi dan menjadi prestasi tersendiri untuk game, bisa diposting dan upload sehingga menjadi game berprestasi di Kabupaten Pasuruan. Nah, kalau menangkap yang disampaikan kepala desa tadi berarti akan ada game award ya tahun 2025 lagi. Insya Allah gitu. Nah, mungkin nanti di tahun depan itu nanti kita buat running selama 1 tahun mungkin itu ya, selama 1 tahun itu kita nanti di 2025 itu nanti kita buat indikator penilaian, nanti kita sampaikan di awal tahun bahwa akan ada game award yang disampaikan di akhir tahun atau bagaimana, katakanlah mungkin dengan posting terbanyak atau sosmed teraktif dan lain-lain. Nanti monggo kita bersama
antara forum Kim dengan Dinas Kominfo dan perwakilan teman-teman Kim Desa Kelurahan nanti bisa kita komunikasikan lebih lanjut di Oktober nanti ya pembukaannya gitu. Kemudian dari Purwosari tadi ya kalau sebulan sekali kayaknya ya jebol Dinas Kominfo anggarannya. Tapi terima kasih yang disampaikan Pak Raffi tadi, berarti nanti di tahun depan itu 3 bulan sekali nanti ada pertemuan. Dan untuk memfasilitasi tambahan, insya Allah nanti dari forum Kim, kalau misalkan usulan sebulan sekali nanti bisa lah lewat Zoom meeting gitu ya. Setidaknya ada evaluasi atau kumpul tatap muka, tatap laptop ya, tatap laptop untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya nanti bisa sebagai ajang silaturahmi antar pengurus Kim se-Kabupaten Pasuruan. Karena kalau dengan Zoom meeting gitu kan bisa di tempat masing-masing gitu. Dan untuk yang Mas Umar tadi ya pelatihan jurnalisme sudah disampaikan Pak Rocky, insya Allah tahun depan ada. Ya alhamdulillah gitu ya. Dia nanti bisa flashback di tahun-tahun sebelumnya yang sudah dikemas menjadi klaster-klaster. Nanti mungkin pengemasannya bagaimana, nanti teknisnya nanti di ranahnya Dinas Kominfo. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Fandi. Jadi tadi beberapa pertanyaan sudah dijawab. Apakah ada yang kelewatan, Bapak Ibu? Tidak ada. Kita lanjut dengan selanjutnya, yaitu kita ikuti materi dari Ketua Forum Kim, Mas Afandi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Ngomong lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Jabatan Fungsional Pernata Humas Ahli Muda Bapak Rokim, Tim Kominfo, teman-teman Forum Kim Kabupaten Pasuruan, dan teman-teman Kim Desa Kelurahan Kabupaten Pasuruan. Terus terang kami sangat terharu karena setelah sekian lama bisa dikatakan tidak ada aktivitas. Ketika kita mau melakukan revitalisasi, ternyata teman-teman ini kami hubungi itu alhamdulillah mayoritas merespon dan siap hadir di kegiatan pagi hari ini. Pertanyaan untuk semuanya. Sebelum dilanjut perkenalkan nama saya Muhammad Afandi. Per 2023 kemarin itu ditunjuk secara aklamasi oleh teman-teman sebagai Ketua Forum Kim Kabupaten Pasuruan, menggantikan Mas Hadi yang sebelumnya Ketua Forum Kim sebelum periode ini. Luar biasa kepemimpinan Mas Hadi. Nah tadi kami sudah menyiapkan paparan ya, tapi kata Pak Rokim itu untuk kelengkapan pertanggungjawaban aja, jadi sekarang kita lebih ke diskusi. Cuma ke depan kelompok informasi masyarakat itu mendapatkan porsi penting di pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kenapa? Yang pertama, laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah atau LPPD Kabupaten Pasuruan, salah satu indikatornya adalah aktivitas Kim. Jadi dengan demikian maka Dinas Kominfo ini merangkul kembali, mengintip-intip kembali yang mati suri biar bangun dari tidur yang panjang kemarin. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ini bisa dikatakan kabar baik ya, terkait dengan penganggaran melalui pokir DPRD, di mana sebelumnya itu, ini yang saya dapat info dari Dinas Kominfo, ketika sebelumnya pokirnya itu melalui Perpura, itu di Kamus UPD tahun 2025 itu pokir DPRD harus melalui KIM. Nah, jadi makanya itu harapan kami itu di satu kecamatan minimal ada satu KIM. Bayangkan ketika Komisi 1 DPRD ingin melaksanakan kegiatan di kecamatan A, ternyata tidak ada KIM-nya, ya mau nggak mau akhirnya dialihkan ke kecamatan lain. Nah, gitu, monggo bisa dipersiapkan. Oke, karena ini sebatas formalitas, maka izin menyampaikan langsung ke data ya, izin berdiri.
next ke yang next. Sudah pintar semua kayaknya. Nah, ini ya. Ini kondisi saat ini dari 365 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Pasuruan, itu jumlah tim sebelumnya sebanyak 120 yang ada di Dinas Kominfo. Dari 120 ini yang kemarin kami hubungi, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu semua, dari 34 tim bisa hadir di sini pagi hari ini. Namun dari jumlah tim tersebut, jumlah tim yang memiliki nomor induk tim itu baru 7. Nah gitu. Nah jadi setelah kegiatan ini nanti teman-teman minimal 34 ini nanti memiliki nomor induk semua gitu ya. Next. Nah ini berikut adalah 7 tim yang memiliki nomor induk. Ada tim Indrokila dari Dewirejo, angkat tangan. Indrokila ya, luar biasa kegiatannya, webnya sangat aktif, bahkan kemarin melaksanakan gerakan sedekah jelantah yang luar biasa gitu. Kemudian ada divisi Pandaan, angkat tangan. Oke, ada ya, yang selama ini masih sering menjadi mitra kelurahan melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Kemudian ada Kim Merah Putih yang izin tidak hadir. Kemudian ada Kim Prodo Makmur Winongan, Mas Lutfi absen juga. Ada Kim Arjuno Jatiarjo, Kim Suara Ketegan Pejoso, Mas Asrul, dan Kim Pelangi Kelapis Rejo. Oke ya, jadi 7 ini ya. Next. Nah, teknis pendaftaran nomor induk tim ini, Kim melakukan pendaftaran pada Dinas Kominfo melalui forum Kim, dan Kim ini harus berkedudukan di desa kelurahan dan memiliki SK kepala desa atau kelurahan. Dan jika disetujui maka nanti Kim tersebut akan memiliki nomor induk plus memiliki website. Demikian ya. Next. Nah ini dia tampilan websitenya. Next. Oke. Nah ini dia, monggo silakan handphone masing-masing diangkat, di scan barcode-nya, monggo diisi pendaftarannya ya. Ini ya. Nanti kami jadikan data untuk rekan-rekan 34 tim ini untuk mengajukan pendaftaran nomor induk Kim dan memiliki website Kim. Nantinya dari teman-teman ini di situ sudah kami, di formnya sudah kami minta nama ketua dan nomor telepon. Nanti kami add lagi di grup baru ketua Kim Desa Kelurahan Kabupaten, plus ada juga grup operator. Makanya kami minta nomor operator. Nah, nanti dari forum Kim sendiri nanti ada Pak Toto dan Mas Asrul yang menjadi admin untuk pengelolaan webnya. Ya, demikian di sementara itu. Oke. Gimana, sudah dibarcode Bapak Ibu? Bisa dibarcode? Ada yang masih belum? Oke. Jadi untuk kegiatan pada 2025 nanti, yaitu setiap kecamatan ya, karena di epokirnya Dewan sebetulnya ada 2 epokir Kim pada tahun ini, Mas Afandi. Tapi ya gitu, takutnya karena ada pilkada itu. Jadi kita ini kan adalah gaung. Jadi insya Allah bulan Oktober nanti kami rancang kembali. Tetap ininya namanya sosialisasi, tapi isinya nanti bisa dibuat sebagai pelatihan jurnalistik tadi, bisa diisi apa, dan tempatnya pun tadi saya sudah diwanti-wanti sama Pak Kadis, tolong tempatnya tolong ya. Tapi lebih nyaman kayak gini kan ya. Jadi untuk tahun depan epokir itu nanti dialihkan ke mana? Pokir, dialihkan ke Kim. Tapi nggak tahu nanti tahun depan siapa yang megang Kim. Apakah saya lagi? Itu kan ininya dari atasannya. Jadi apakah saya lagi atau mungkin dialihkan ke siapa, nanti tetap dari kami, dari Kominfo
komitmen bahwasanya teman-teman Kim harus tetap didampingi siapapun. Nanti kalau misalkan nanti ganti lagi ke Mbak Gita, alhamdulillah. Ya Mas Afandi ya. Kalau ganti ke ke Mbak Gita lagi nanti lebih muruk lagi nanti, lebih menyala. Senang. Oke, mungkin ada pertanyaan atau dari Bapak? Ya. Silakan Mas Ari. Ini sebelumnya terima kasih dari Kim Sehati ya, langsung mengisi barcode-nya tadi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Kim Sehati. Ya, terima kasih. Langsung saja ya, saya tadi sudah perkenalan. Nah, untuk yang disampaikan Mas Afandi tadi tentang website yang apa itu, yang diberikan dari Kominfo, itu kan sebelumnya sudah ada yang apa itu, kimpasuruan.cup.id ya. Apakah ini diberikan yang baru lagi? Apa yang berupa desa.id apa gimana? Terus bagaimana kalau yang Kim yang sudah dari dulu itu sudah aktif dengan domain yang punya sendiri seperti itu? Apakah dia itu harus bergabung dengan yang dari Kominfo, apa tetap dilanjutkan apa bagaimana? Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih Mas Arif. Ini langsung jawab ya. Nah, jadi begini, sebelumnya itu Kim sebagian besar memiliki alamat website sendiri ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Kemudian tempoh hari difasilitasi oleh Kominfo melalui kimpasuruan.cup.id. Namun pada teknisnya itu memang banyak kendala di situ, ya, maintenance dan lain-lain. Dan untuk yang website ini memiliki domain kim.id. Contoh misalkan Rendup itu ya, rendupitu.kim.id gitu. Contoh lagi misalkan Wonokerto.kim.id, nanti bisa namanya bisa sesuai dengan permintaan masing-masing. Apakah wajib? Iya, karena ketika untuk pengajuan nomor induk itu nanti satu paket otomatis pengajuannya itu melalui kim.id ini, nanti Kim tersebut memiliki nomor induk dan memiliki akun kim.id. Dan untuk yang sudah memiliki website, misalkan rendupitu.com ya, itu memang salah satu website yang aktif, ya apa-apa, jalan dua aja. Karena nanti postingnya nanti langsung di dua tempat tersebut gitu. Tapi untuk memiliki nomor induk memang nanti otomatis memiliki domain kim.id. Itu apakah diberi hak untuk mengelola cPanelnya gitu Pak? Dikasih hak mengelola cPanelnya apa langsung dikasih? Itu sudah ada nanti ya. Tinggal kita posting, kemudian ada halaman galeri dan lain-lain. Tapi untuk cPanelnya tidak ada. Ini bukan dari kabupaten atau provinsi, tapi dari pusat. Gitu. Ya. Tersun. Silakan. Teman Mak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dapat 8 yang dapat catatan 2 kilo dari Kim berarti. Gimana tadi ini sebelumnya kita kan yang di kecamatan yang di Kim berarti ini waktu dulu kan selama masih kita pakai yang blogspot, kita sudah pakai Kim yang ID. Nah, itu apa tetap harus daftar ini lagi atau bagaimana? Karena yang sebelumnya kita sudah pakai yang ID, yang berbayar Mas. Itu aja. Kemudian kita Bapak terkait yang di daerah atau di kecamatan, saya berharap seperti zamannya Bukis dulu, di beliau keliling ke kecamatan untuk sosialisasi penjaringan untuk Kim di desa-desa yang lain. Kalau mungkin itu diadakan lagi, saya terima kasih karena di beberapa kegiatan rapat kepala desa saya sudah sampaikan, tapi belum ada respon. Kalau mungkin memungkinkan dari
Dinas Kominfo yang hadir bersama dengan pihak kecamatan. Kita hadirkan lagi Pak Tinggi karena Pak Tingginya kebetulan sudah baru semua. Mungkin kita coba bisa mendata ulang untuk atau membuat tim di desa tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ketut dari Grati untuk pertanyaannya. Izin langsung dipersilakan ya. Untuk website dari Grati yang saya ingat dulu itu grati.id ya. Dan masih aktif kan Mas? Masih aktif ya. Nah, itu adalah website kecamatan. Dan untuk kim.id ini nanti langsung tertera alamat desa kelurahannya. Jadi misalkan dari Mas Ketut nanti desa Pelososari kecamatan Grati. Jadi kita dari forum kim tidak bisa menggunakan kim.id ini untuk websitenya forum kim, itu tidak bisa karena langsung satu desa satu alamat website, demikian. Kemudian yang terkait dengan keliling desa tadi, ya memang saya masih ingat ketika tahun 2012 sampai 2014an itu programnya Dinas Kominfo untuk membentuk kim-kim di desa itu memfasilitasi anggaran makanan dan minuman untuk pembentukan kim. Nah, itu nanti kalau hal tersebut itu sesuai dengan DPA yang ada. Nah, apakah nanti dari Dinas Kominfo di 2024 atau 2025 ini ada, itu nanti yang bisa memberi penjelasan itu Pak Rokim atau Mas Yusuf, demikian ya. Terima kasih. Iya Mas, untuk kegiatan memang kalau dulu kita anjang sana ke tempat ini, kemudian kita berdiskusi untuk pembentukan. Karena ini nanti sesuai dengan arahan dari kepala dinas, maka untuk kegiatan nanti di luar. Jadi kalau memang nanti ada beberapa kegiatan yang bisa diakomodir di APBD, kami misalkan nanti ada kegiatan di luar. Mungkin targetnya itu Pasuruan Barat, Pasuruan Selatan, Timur, atau Tengah. Itu kita kumpulkan jadi satu. Kita diskusi, kita cari tempat sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Pak Kepala Dinas, tempat yang enak. Artinya kita bisa saling berdiskusi, bukan tempat yang seperti ini. Jadi keliling oleh orang Mas, waduh kesal lah yang dalam dia gitu Mas. Ya, situ ngagono ya nggak apa-apa, itu kan dulu. Tapi ini nanti untuk lebih efektif mungkin ini kebunnya Pak Kades, ono-ono berapa desa yang saya tempat dikumpulkan, ya kita lakukan di situ. Dulu pernah kita ada di Kecamatan Lekok, gitu. Lekok kita kumpulkan beberapa kim yang ada, kemudian waktu tugas bisa pernah ke sana juga mengikuti. Jadi seperti itu. Jadi model itu nanti kita koordinasikan, kita laporkan kepada pimpinan bahwa seperti ini. Sehingga nanti apa yang menjadi roh atau arah daripada pertemuan hari ini ke depannya itu bisa kita tindak lanjuti untuk pembangunan tim ke depan. Dan ini apa yang disampaikan oleh Pak Mas Hafan tadi, bahwa tim ini menjadi LKPP, laporan kinerja pemerintah daerah, LKPD. Jadi apa yang disampaikan tadi untuk perturan dan sebagainya mungkin sudah agak berkurang. Dulu memang ada dana DPHCAT, ada bintek yang di mana di Ina Hotel di Tanjung, kemudian yang terakhir ada di Tretes Raya. Nah, kalau Tretes Raya ini ke Mas Gubis. Ya. Jadi ada masa, ada waktu, ada suasana yang memang waktu itu kita bangun. Saya secara pribadi gak mulu-mulu, tapi paling tidak apa yang disampaikan oleh Mas
Toto, oleh Mas Diono, kemudian dan lain-lain. Memang kita nanti kalau bisa itu ada cuilan sedikit di BPHCAT. Itu nanti kewenangan dari pimpinan. Yang terpenting nanti diskusi di hari Oktober Mas Toto, monggo dibuatkan konsep, sampaikan, kemudian bisa dibuatkan semacam usulan atau rencana usulan kegiatan, sehingga nanti tahun 2025 bisa kita tindak lanjuti dan kita sampaikan kepada pimpinan yang lebih tinggi untuk menentukan itu. Itu Mas Pedot ya. Nanti insya Allah tahun 2025 tadi ada pesan khusus dari Pak Kadis bahwa baru dilakukan pada bulan Januari. Ya mungkin ya, kesempatan aku mungkin ya Mas Pedot ya. Saya coba untuk sedikit perkenalan di sini ya. Saya tadi buka IKEA. Yang lain-lainnya kalau Mas Toto, Mas Dion, Mas Pedot kata absen itu. Terus apa? Mas Haki, Mas Santoso, kemudian siapa ini ya? Ini yang pertama Mas Abdullah Najib. Bapak Umar Faruk ada. Bapak Umar Faruk. Oh masih Umar. Wah, singkat emang ya. Terima kasih. Kemudian Sudarwan Sombong kali ini. Mas Anto siapa ini? Oh Mas Tempat Alis. Ini cewek Fatima Zahra dari tim Bintang Kejora. Oh, sejahtera. Bintang Sejahtera. Mas Toto itu mau Kejora dari kecamatan Pojentrek. Oh iya, semua Pojentrek mana Mas Toto. Kemudian Bumi Kersian, Mas Dani. Mas Dani ya. Kersian Gondang Wetan. Kamu mau bantu Kersian Bangil sama Kersian Gondang Wetan. Mau ngomong apa? Terima kasih atas kesempatannya. Ini mungkin apa yang saya sampaikan juga bisa bermanfaat bagi kita semua. Memang dalam suatu pergerakan kelompok ataupun organisasi itu memang tidak lepas kaitannya dengan anggaran. Jadi eksistensinya mungkin dari beberapa ada sebagian kecil yang mampu bertahan meskipun tanpa anggaran, tapi sebagian besar kita butuh anggaran. Yang perlu saya sampaikan di sini, karena kebetulan saya ada kedekatan di pemerintahan desa. Jadi bisa sampaikan nomor semen ini? Iya. Oh. 81. Itu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa memang di pemerintahan desa itu ada cangkauan penganggaran untuk bidang publikasi dan informasi. Ada di bidang pemerintahan itu ada. Terus bagaimana tata cara kita? Yang pertama mekanisme itu melalui nama keturunan. Jadi panjenengan harus aktif dalam mendapatkan informasi terkait pelaksanaan musyawarah dusunnya itu kapan dan di mana. Itu bisa panjenengan masuk. Kemudian setelah di musdus dengan kawal ada di musyawarah desa. Dan jenengan harus aktif juga
terkait pelaksanaan. Mumpung di sini ada di bulan September. Biasanya di bulan September itu mentok di pelaksanaan Muslim Bandes. Jadi musyawarah perencanaan pembangunan desa. Jadi jangan pernah kita itu berharap anggaran tapi kita tidak aktif. Artinya diem macam nunggu buah itu jatuh. Nah, buah itu jatuh kadang-kadang ya bosok, nggak bisa dimanfaatkan. Tapi kalau kita singgah setelah Muslim Bank kita hadir. Kita bisa melaporan kinerja kerjasama kalau ya anunya desa nih kan laporan LKPD semuanya itu mitra LKPD kemungkinan besar kita nggak hadir di dalam kegiatan musdes atau Muslim Bandes sehingga pemerintah desa itu tidak mengalokasikan dana untuk kelompok informasi masyarakat. Jadi seperti itu. Hal yang saat ini berjalan itu pagu anggaran untuk kegiatan publikasi dan informasi itu lebih diambil oleh media-media. Salah satunya adalah Jawa Pos. Nah, jadi yang ketahui di desa-desa itu kan banyak sekali koran Jawa Pos. Nah itu mereka membaca peluang itu sehingga langsung datang door to door ke kadesnya masing-masing atau melalui kelompok asosiasi kepala desa jalin kerjasama sehingga bisa menggait anggaran yang dipublikasi dan informasi. Jawa Pos yang menikmati. Nah alangkah baiknya apabila kita sebagai pelaku kelompok informasi masyarakat juga berperan aktif untuk mendekatkan diri di pemerintah desa supaya nanti bisa menggait anggaran tersebut. Ini berbayar nih. Salam Pak, saya jangan ini berbayar. Diketahui bahwa kita juga harus mampu menunjukkan bahwa kita itu bisa bersaing dengan media-media yang sudah ada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Robin tadi, yaitu eksistensi kita di informasi yang ada di website itu. Kita tunjukkan sama Pak Kades. Pak Kades, Pak Kades aku sama website yang setiap hari kita upload berita. Tentunya berita yang bersifat potensi desa untuk meningkatkan perkembangan di desa. Saya yakin Pak Kades itu akan peduli. Saya jamin itu ketika kita tunjukkan. Sama halnya dengan Jawa Pos setiap hari bisa masuk koran. Tentunya kita mengeluarkan anggaran juga ada hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Kita ngasih anggaran desa ke KIM, tapi di dalam pelaksanaan peng-SPJ-an ternyata websitenya KIM-nya nggak aktif. Itu juga kita takut juga untuk ngasih ke tahun-tahun berikutnya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Saya mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Niku memang sangat baik. Cuma perlu dipertegas dan saya minta dari Pak Ketua KIM ini bisa berjalan ke desa-desa atau nanti perwakilan dari tim kecamatan. Maksudnya seperti ini. Kita tahu bahwa kita harus melakukan budus, Muslim Bandes dan apapun. Tapi saya tahu bagaimana nanti undangan yang diberikan oleh Pak Kadek itu biasanya RT RW di tokoh masyarakat. Nah ini kalau sebagian KIM yang tidak masuk di tokoh masyarakat atau tokoh pemuda, secara otomatis tidak dapat undangan. Nah, atau berbeda lah itu tingkatnya. Dan maka dari itu saya minta kalau toh ini dinas menginfokan atau memberikan atensi kepada seluruh desa kabupaten Pasuruan bahwa KIM harus diundang, selesai. Dapat rekom gitu. Nah, maksud seperti itu sudah selesai. Ini yang kita minta. Nanti kalau di desa-desa ada KIM dan itu desa memberikan atensi atau rekom dari dinas bahwa KIM wajib diundang untuk acara Muslim Bandes. Ini pakai HP. Itu kabar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekedar. Oh, admin Soyo. Admin kata. Monggo Pak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Toto ini dari KIM mana? Forum KIM Kabupaten ya. Ya Bapak namanya Pak saya tahu. Itu kegiatan terus. Selamat pagi Toto. Disebut sama Pak
Rohim berapa kali tadi? 32 kali kan sebut lagi 33. Ini merangkum semuanya saja. Ya, enak. Juga. KUB kelompok usaha bersama. Oke. Hari ini ada 3 hal ini komunitas yang pokok UMKM. Oke. Legalitas atau eksisnya ini. Yang satu tentang networking, hubungan tim dengan yang lain. Yang satu lagi tentang keberlanjutan. Saya pakai apa aja kalimat keberlanjutan. Ingin damel dulu. Sebenarnya pun nang waduh asal sembarangan. Kenapa mesin kan asal mesin oven dan macam-macam.